Dan pemirsa, kita segera mengetahui bagaimana berita terkini terkait peluncuran buku Dr. Mochtar Riyadi. Segera kita hubungi rekan Luisa Kusnandar dan juru kamera Ria Nuryaningsi langsung dari Singapura. Luisa, bagaimana dengan kegiatan yang berlangsung dalam rangka peluncuran buku Dr. Mochtar Riyadi My Life Story di Singapura hari ini? Ya Doni, bisa Anda saksikan saat ini sedang berlangsung book signing yang dilakukan oleh Bapak Dr. Mochtar Riyadi setelah baru saja selesai acara book launching daripada buku terbaru Bapak Mochtar Riyadi berjudul Life Story. Adapun acara ini berlangsung di Grand Ballroom Mandarin Orchard Hotel dan ada sejumlah highlights dari event yang berlangsung sepanjang sore ini dari 3 pembicara utama pada sore hari ini. Yang pertama dari opening speech Mr. George Yeo yang merupakan Chairman Carry Logistics yang juga mantan Menteri Luar Negeri Singapura. Ia mengatakan bahwa buku My Life Story Bapak Mochtar Riyadi ini berisikan banyak kebijaksanaan. He said this book is full of wisdom and a lot of dedication, karena di dalam buku ini Mochtar Riyadi mendedikasikannya ke 3 orang, yakni yang pertama ayahnya Li Api, ada juga gurunya, dan yang terakhir istrinya Li Mei. Dan ini menggambarkan sejumlah hal dalam hidupnya, sejumlah hal-hal terpenting dalam hidupnya. Antara lain dari ayahnya membentuk karakter Mochtar Riyadi menjadi seorang pekerja keras. Gurunya mengajarkan dunia politik kepada Mochtar Riyadi, sedangkan istrinya mengajarkan pentingnya keluarga. Mr. George Yeo juga mengatakan bahwa dalam buku ini juga mencerminkan ada begitu banyak pengaruh budaya Tionghoa dan juga etnis Tionghoa yang membentuk karakter pekerja keras dari Pak Mochtar Riyadi ini. Namun meskipun demikian, ia adalah orang sosok yang juga memiliki nasionalisme yang begitu dalam terhadap bangsa Indonesia, yang membuat dirinya begitu ingin membesarkan dan memajukan bangsa ini. Nah, selain itu ada juga yang kedua dari pembicara, yakni Ketua Parlemen Singapura Dr. Halimah Yacob, yang juga menggambarkan bahwa buku My Life Story Mochtar Riyadi ini adalah an amazing story, adalah sebuah cerita yang begitu mengesankan, dan ia juga mengatakan bahwa warga Singapura harus belajar banyak dari Pak Mochtar. Dia juga terharu dengan bagaimana Pak Mochtar mementingkan keluarganya. Dan yang terakhir tentunya dari pembicara utama kita malam ini, yaitu Pak Mochtar Riyadi, di mana di salah satu sesi dialog ditanyakan ke Pak Mochtar Riyadi, Anda ingin diingat sebagai apa Pak Mochtar Riyadi? Dan jawaban Pak Mochtar Riyadi ternyata sangat simpel, namun sangat berkesan bagi para tamu yang datang. Ia mengatakan, I just want my grandchildren to remember me. Saya hanya ingin cucu saya, cicit saya mengenang saya. Itu dia beberapa hal yang sangat berkesan di malam hari ini di acara book launching ini. Kembali ke Anda, Doni. Luisa, saya yakin buku ini akan bisa banyak bercerita. Kalau buku Pak Mochtar sebelumnya, Manusia Ide, saya sudah baca, luar biasa. Tapi Anda harus menceritakan pada pemirsa bagian-bagian mana yang paling menarik dari buku ini. Kalau kita bicara tentang sosok Mochtar Riyadi, tentu bisa terwakili dalam buku ini. Luisa. Ya, mungkin dunia semua melihat Mochtar Riyadi adalah seorang konglomerat, multimilioner, multibilioner, seorang mega entrepreneur. Tapi banyak sekali orang yang tidak tahu sejarah ataupun masa kecil Mochtar Riyadi yang selama ini keluarganya begitu private. Namun di buku inilah ia menuangkan segala kisah pilu dan kisah kesedihannya saat ia masa kecil, di mana ia bercerita bahwa sebelum ia berusia 20 tahun pun ia sudah melewati 4 masa peperangan. Di usia 9 tahun ibu tercintanya meninggal dunia. Umur 11 tahun ayahnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tapi di buku ini juga Mochtar Riyadi mengatakan bahwa hal-hal pahit yang telah ia jalani ini selama masa mudanya, justru inilah yang membuat dirinya menjadi pribadi yang kuat, yang berani nekat, yang berani mengambil langkah untuk mencoba merealisasikan ide-idenya. Nah, salah satu idenya yang ada di benak hatinya, mimpinya adalah menjadi seorang bankir. Nah, salah satu yang ia lakukan untuk merealisasikan idenya ini adalah nekat berkeliling Jawa untuk mencari peluang usaha.
mulai dari hal-hal inilah, langkah-langkah kecil inilah akhirnya ia bisa menjadi bankir yang begitu sukses. Bahkan ia pun dijuluki sebagai dokter bank atau dokter bank karena ia berhasil menggabungkan atau merger 4 bank yang sedang melalui masa krisis. Dan berawal dari setiap langkah-langkah kecil, sekarang kita tahu Lipo Group sudah begitu sukses, tidak hanya dulu di sektor finansial saja, tapi sekarang juga ada di industri properti, media, telekomunikasi, edukasi, dan lain-lain. Dan demikianlah rangkuman saya untuk acara pada malam hari ini. Sekali lagi ini dia bukunya Mokhtar Riyadi My Life Story, di mana buku ini adalah buku yang sangat menginspirasi dan buku ini saat ini sudah berbahasa Inggris. Jadi bagi Anda yang ingin mungkin melanjutkan berbagi cerita yang begitu menginspiratif ini kepada teman ataupun kerabat, ini sudah tersedia dalam bahasa Inggris untuk publik internasional. Demikian laporan saya dari Singapura. Kembali ke Anda, Doni De Keizer di studio. Luisa, pastikan Anda pulang ke tanah air juga membawa buku My Life Story karya Mokhtar Riyadi untuk saya. Terima kasih laporannya, Luisa Kusnandar dan juru kamera Rian Nuryaningsi langsung dari Singapura.